Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6106. Presiden PI berkata sambil tersenyum, "Saudara Sang, jangan khawatir. Saya sudah meminta bantuan Wakil Presiden Wilson." Ketika dia berbicara, dia berkata dengan sangat misterius. Wakil Presiden Wilson adalah saudara baikku. Setelah saya memberitahunya, dia langsung menelepon. Coba tebak siapa yang dihubunginya di Classic Mansion? Pihak lain bertanya dengan cepat. Apakah itu manajer mereka, Cheng? Tidak. Presiden PI tersenyum dan berkata, coba tebak lagi. Pihak lain berkata dengan bersemangat. Oh, Tuan PI, jam berapa sekarang dan Anda masih ingin saya menebaknya? Saya memberitahu orang-orang itu kemarin tentang kotak emas itu. Mereka juga sangat senang dan mengatakan akan pergi ke sana terlebih dahulu dengan kartu poker untuk memecahkan telur. Jika aku tidak menceritakan situasi spesifiknya sekarang, mungkin itu hanya lelucon. Presiden PI tersenyum dan berkata, baiklah, saudara Sang, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda lagi. Wakil Presiden kami, Wilson, membantu Anda menghubungi pemiliknya, Tuan Orvel Hong. Dia setuju memberimu kotak berlian terbaik. Kotak ini khusus untukmu. Kami juga sudah menyiapkan jamuan makan dengan standar tertinggi untukmu. Aku akan datang ke sana, seru pihak lain. Benarkah atau tidak? Bisakah wakil presidenmu menghubungi Tuan Hong secara langsung? Dia juga memecahkan masalah kotak berlian? Presiden PI berkata, Saudara Sang, berdasarkan pemahaman Anda tentang saya. Bolehkah aku bercanda denganmu tentang hal semacam ini? Pihak lain menghela napas lega dan berkata seolah-olah dia selamat dari bencana. Oh, Tuan PI, terima kasih. Anda benar-benar menyelamatkan hidup saya. Saya butuh banyak usaha untuk mengajak orang-orang ini makan bersama. Kalau aku mengacaukannya lagi, aku benar-benar akan merugikan diriku sendiri. Presiden PI baru saja akan bersikap sopan ketika pihak lain tiba-tiba bertanya dengan gugup. Ngomong-ngomong, Tuan PI, kotak berlian di Classic Mansion masih merupakan perjamuan tingkat tertinggi dan standar tertinggi. Jadi meja ini pasti harganya ratusan ribu. Ah, terakhir kali aku ditraktir makan malam oleh seorang teman di Hong Kong. 8 orang makan, dan abalon bersayap burung layang-layang untuk setiap orang menghabiskan biaya lebih dari 200.000 yuan. Tubuh saya terasa nyeri selama lebih dari setahun, dan kini saya tak kuasa menahan rasa gembira ketika melihat abalon. Saya akan mengalami migrain. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan PI, mengapa Anda tidak membantu saya berbicara dengan wakil presiden Anda? Kalau tidak, beri aku kotak emas saja. Kalau memang kotak emas, harganya lebih terjangkau buatku. Presiden PI berkata sambil tersenyum, Saudara Sang, jangan terlalu gugup. Meskipun kotak berlian itu sangat mahal, Tuan Orvel telah mengatakan bahwa demi teman saya, dia akan memberi Anda diskon 50% untuk semua pembelian. Bahkan jika kamu pergi ke kotak emas, kamu tidak mampu membayar 100.000 yuan untuk sekali makan, kan? Sekarang dengan anggaran yang sama, kotak berliannya hampir sama. Dengan harga yang sama, layanannya berkali-kali lipat lebih baik. Anda harus tahu bahwa ini tidak hanya mahal dalam harga perjamuan, tetapi juga dalam martabat kotak berlian. Jika Anda menelepon mereka sekarang dan mengatakan bahwa kotak itu telah diubah menjadi kotak berlian, ini akan berakhir hanya untuk melihat apakah mereka bahagia. Sialan. Pihak lain bertanya dengan tidak percaya, benar atau salah? Diskon 50%? Apakah hal baik seperti itu benar-benar mungkin? Presiden PI berkata, tentu saja, ketika Tuan Orvel menelepon wakil presiden kami, Wilson, saya mendengarkannya dari dekat. Setelah mengatakan itu, Presiden PI berkata lagi, ngomong-ngomong, Saudara Sang, izinkan saya memberi Anda beberapa informasi lebih lanjut. Tuan Orvel berkata bahwa jika wakil presiden kita, Wilson, datang, beliau akan menerimanya secara pribadi dan juga akan menyiapkan 2 botol anggur berkualitas dan mengirimkannya ke ruang pribadi. Begitu dia datang, Tuan Orvel juga akan datang menyambut. Belum lagi wajahmu, berapa banyak uang yang bisa kau hemat dengan 2 botol anggur? Ikuti saja rencana awalmu dan setidaknya punya beberapa botol koleksi Maotai, kan? Tuan Orvel memberimu 2 botol. Kalau harganya 1 pound, di hotel seperti Classic Mansion, mereka akan menagihmu setidaknya 10.000 atau 15.000 pound. Yang akan menghemat 30.000 lagi.
Kalau mereka memberimu 2 botol 2 pound, kamu bisa menghemat setidaknya 50 atau 60 ribu. Ya Tuhan, kata pihak lain dengan penuh semangat. Terima kasih, Tuan Pei. Terima kasih juga, Wakil Presiden Wilson. Kamu harus membantuku mengundang Wakil Presiden Wilson. Presiden Pei tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya sudah mengambil tanggung jawab untuk membantu Anda mengundangnya. Kita menuju ke Classic Mansion. Bagus sekali. Bagus sekali. Pihak lain segera berkata, aku sedang dalam perjalanan dan akan segera sampai. Kita ketemu di pintu nanti. Jacob merasa senang mendengarkan percakapan antara keduanya. Dia akhirnya merasakan perasaan mampu memecahkan masalah besar bagi orang lain di saat-saat kritis. Dan dipuji oleh orang lain. Agak gembira sih, tapi lebih dari lubuk hatinya. Dia bangga banget. Presiden PI menutup telepon dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Jacob, beginilah hubungan terjalin. Kau bantu aku, dan aku bantu kau. Di masa depan, kita akan memiliki persahabatan yang teruji. Tidak peduli siapa yang pergi di masa depan, ketika kita mencapai tempat yang tinggi. Selama kita bersedia untuk berbalik dan saling membantu, hubungan kita akan semakin erat. Orang-orang zaman dahulu sering mengatakan bahwa membentuk kelompok untuk keuntungan pribadi tidak hanya seperti ini. Jacob mengangguk berulang kali. Presiden PI, ini adalah kebijaksanaan yang luar biasa. Saya pasti akan belajar lebih banyak dari Anda di masa depan. Presiden PI tertawa dan berkata, jika kamu ingin belajar, saudaraku, aku akan mengajarimu semua yang aku bisa. Tapi kamu tidak boleh menyembunyikan rahasiamu di meja anggur malam ini, kamu harus minum secara terbuka. Jacob menepuk dadanya dan berkata, Presiden PI. Jangan khawatir, aku tidak pernah malu di meja anggur. Bab 6107. Ketika culinan milik Jacob melaju ke Classic Mansion, Orvel sudah menunggu di pintu. Bagi Jacob, tentu saja dia harus menunjukkan antusiasme yang besar. Dan dia harus melakukan yang terbaik dalam pekerjaan tatap muka karena dia memahami karakter Jacob. Suka berpura-pura dan menyelamatkan muka, jadi dia harus memberikan muka yang cukup. Begitu Jacob menghentikan mobilnya, Orvel dan manajer Classic Mansion datang langsung untuk menyambutnya. Ketua PI, rekan pengemudi, mengenali Orvel dan berseru. Ketika Jacob datang ke sini, Tuan Hong akan datang menyambutku secara langsung? Jacob berkata sambil tersenyum, dia sangat menghormati menantuku. Dan tentu saja dia tidak akan mengabaikanmu. Saat dia berbicara, Orvel sudah tiba di pintu pengemudi. Dia secara pribadi menahan Jacob untuk membuka pintu dan berkata dengan hormat. Halo, Tuan Wilson, berikan saja mobilnya kepada Cheng. Hanya kamu dan pria ini yang ikut denganku. Jacob berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah itu, dia berkata kepada Presiden PI di samping. Presiden PI, ayo turun, ayo masuk ke mobil. Oke. Presiden PI sedikit pendiam di depan Orvel. Dia mengangguk berulang kali sambil tersenyum dan keluar dari mobil dengan takut-takut. Begitu dia keluar dari mobil, Jacob memperkenalkan Presiden PI kepada Orvel dan berkata, Tuan Hong, ini Presiden PI dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kami. Dan dia juga kakak laki-lakiku. Presiden PI tampak gugup, dia hanya seorang warga negara biasa dan presiden asosiasi kecil. Dia secara alami sedikit gugup di depan Orvel. Khawatir tidak bisa masuk ke matanya. Namun, yang tidak diduga Presiden PI adalah Orvel bersikap sangat sopan kepadanya. Dia berinisiatif menjabat tangannya dan berkata sambil tersenyum. Halo, Presiden PI, saya Orvel Hong. Senang bertemu denganmu. Halo. Presiden PI segera menjabat tangan Orvel dan berkata berulang kali. Tuan Hong, Anda sangat sopan. Suatu kehormatan bagi saya bertemu dengan Anda. Orvel berkata sambil tersenyum. Karena Presiden PI adalah teman Tuan Wilson. Kamu juga temanku. Kalau kamu butuh bantuanku nanti, bilang saja. Presiden PI merasa sedikit tersanjung. Mampu membuat Orvel bersikap begitu sopan dan memberikan wajah seperti itu memang di luar ekspektasi. Dan dia merasa amat bahagia. Semua orang peduli dengan wajah, bahkan dia tahu bahwa setelah hari ini ketika Jacob tidak ada, Orvel mungkin tidak menganggapnya serius tapi saat ini,
Jika Orvel bisa mengatakan ini, itu sudah cukup untuk memberinya muka. Pada saat ini, sebuah Audi A6 melaju perlahan menuju pintu dan berhenti. Begitu mobil berhenti, seorang pria berlari keluar dari taksi. Berjalan cepat ke arah Presiden PI, dan berkata dengan penuh semangat. Tuan PI. Ketika Presiden PI melihat pihak lain, dia langsung tersenyum dan berkata, "Oh, Saudara Zhang, kamu di sini. Ayo, biar aku perkenalkan kamu. Ini adalah Saudara Wilson yang saya sebutkan kepada Anda, Wakil Presiden Wilson." Setelah itu, Presiden PI berkata kepada Jacob lagi, "Jacob, ini kakak Zhang, sudah kubilang, Ruben Zhang." Ruben berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Jacob dengan sangat sopan dan berkata, "Halo, Saudara Wilson. Tuan PI sudah sering membicarakanmu, dan akhirnya kita bertemu hari ini." Jacob juga dengan cepat menjadi sopan, dan Presiden PI di samping dengan cepat berkata, "Saudara Zhang, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Tuan Hong. Tuan Hong dan Joseph memiliki hubungan yang sangat baik, jadi saya tidak akan melampaui batas." Jacob tersadar dan segera memperkenalkan dirinya. "Saudara Zhang, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Tuan Orvel, bos Classic Mansion." Ruben berkata cepat, "Oh, Tuan Hong, aku sudah lama mendengar namamu. Dan hari ini akhirnya aku bertemu denganmu secara langsung. Aku pernah ke Classic Mansion sebelumnya, tapi aku belum pernah punya kesempatan bertemu denganmu." Orvel berkata sambil tersenyum, "Karena kamu adalah teman Tuan Wilson. Kalau begitu, kau adalah temanku. Kapanpun kau datang ke Classic Mansion di masa depan, saya akan menerima Anda secara pribadi." Ruben juga sangat bersemangat. Sungguh terhormat diperlakukan seperti ini. Orvel juga mengirim Buddha ke barat pada saat ini dan dengan cepat berkata, "Semuanya, jangan berdiri di sini. Ayo naik. Saya akan mengatur untuk menerima tamu Anda. Selama mereka adalah pelanggan VIP Diamond, mereka akan tetap di sana. Seseorang akan membawamu ke atas." Bab 6108. Jacob pun menimpali. Ya, mari kita naik dulu, masuk dan menunggu." Tentu saja, dua orang lainnya tidak keberatan. Jadi mereka mengikuti Orvel dan Jacob sampai ke ujung Classic Mansion menuju kotak berlian mewah. Setelah Orvel membawa mereka bertiga ke kotak berlian, dia berkata sambil tersenyum, "Kalian bertiga duduklah sebentar. Aku akan meminta seseorang menyiapkan dahong pao untuk kalian. Kalian bisa minum dan ngobrol. Setelah beberapa saat, pelayan akan membawakan menu untuk kalian lihat. Saya sudah memberitahu dapur apa yang harus dipesan. Ketika semua orang sudah ada di sini, hidangan dingin akan disajikan terlebih dahulu. Jika kamu ingin bermain kartu, kamu bisa bermain kartu untuk sementara waktu. Begitu Anda duduk, hidangan panas akan segera disajikan." Orvel mengatur semuanya secara rinci, dan mereka bertiga sangat puas dan bahkan berterima kasih. Kedua orang itu menatap Jacob dengan sedikit kekaguman. Di mata mereka, Jacob seolah-olah adalah semacam bos besar yang menyembunyikan identitasnya. Tak lama kemudian, tamu undangan pesta pun berdatangan satu demi satu. Orvel cukup memberi Jacob muka. Setelah semua orang tiba, dia secara pribadi membawa 2 botol Maotai 3 pon yang mahal ke dalam kotak. Ruben memanfaatkan kesempatan itu dan memesan 2 botol Maotai Feitian tambahan seberat 1 pon. Total ada 8 orang yang makan malam-malam ini, 6 pound ditambah 2 pound. Yang berarti tepat 1 pon anggur per orang. Kelompok orang ini mungkin berusia 50-an. Meskipun ada beberapa yang memiliki kapasitas alkohol yang baik, menghadapi Maotai 53 derajat. Yang terbaik hanya bisa minum 1 pon. Jacob memiliki kapasitas alkohol rata-rata dan dapat minum setengah pon anggur jenis ini. Meskipun itu tidak buruk. Akan tetapi, karena Orvel cukup menghargai Jacob, semua orang di meja makan juga cukup menghargai Jacob. Mereka bersulang untuknya di setiap kesempatan dan menyanjungnya, yang membuat kesombongannya mencapai puncaknya. Perasaan dihargai oleh semua orang ini langsung kontras dengan rasa sakit di hatinya karena ditinggalkan Making. Kesombongan yang sangat memuaskan bagaikan obat penyembuhan yang mujarab. Luka di jiwanya sembuh dengan cepat, dan selain itu, status sosial orang-orang di meja makan jauh lebih tinggi darinya. Dan mereka semua bergegas untuk berteman dengannya. Yang membuat lingkaran sosial Jacob semakin membaik dan maju. Suasana hati Jacob membaik, dan kapasitas minumnya meningkat secara alami.
Di sela-sela mendorong dan mengganti cangkir, Jacob telah minum sedikitnya 7 tael. Yakub, yang telah minum 7 ons anggur, sudah berbicara dengan keras. Namun orang-orang di meja makan masih sering berdiri dan bersulang untuknya. Berkat orang-orang yang sangat menghormatinya. Selera anggur Jacob juga semakin membaik saat ini. Kalau dia tidak dapat menghabiskannya, dia harus meminumnya sambil menjepit hidungnya. Ini dianggap sebagai suatu kesopanan. Jadi, ketika pesta itu berakhir, seluruh tubuh Jacob sudah berantakan. Dan dia mengalami ghosting parah saat melihat sesuatu. Yang lainnya sama seperti Jacob. Semua orang minum dan terhuyung-huyung, dan akhirnya saling membantu keluar dari kotak. Melihat bahwa Yakub telah minum terlalu banyak. Orvel melangkah maju dan bertanya dengan khawatir. Tuan Wilson, apakah Anda ingin saya mengantar Anda kembali? Jacob berkata sambil mabuk. Tuan Orv, Anda terlalu sopan. Aku akan naik taksi kembali, dan itu akan baik-baik saja. Presiden PI di sampingnya mengingatkannya. Jacob, bukankah kamu membiarkanmu menyetir, untukmu? Bukankah seharusnya dia seharusnya ada di sini. Aku akan meneleponnya. Menelepon. Begitu Orvel mendengar kata, Tuan Wu, dia berkata. Tuan Wu, yang disebutkan Presiden PI, sedang menunggu di lobi. Dia tiba sekitar pukul 8 dan memberitahu pelayan kami bahwa dia ada di sini untuk menunggu Tuan Wilson. Dan Presiden PI? Jadi saya meminta seseorang untuk mengatur agar dia beristirahat di lobi. Presiden PI buru-buru berkata. Kalau begitu, bagus sekali. Biar Tuan Wu yang nyetir. Orvel melihat bahwa mereka sudah membuat pengaturan. Dan Tuan Wu memang tidak minum alkohol tadi, dan terlihat lebih bisa diandalkan, jadi dia berkata. Baiklah, kalau begitu aku akan menurunkanmu. Ketika semua orang tiba di lobi di lantai pertama, Tuan Wu, yang sedang menunggu di ruang istirahat lobi, berdiri dengan cepat. Berjalan cepat ke arah Presiden PI dan Jacob, dan berkata dengan hormat. Presiden PI, Wakil Presiden Wilson, kalian berdua tidak minum terlalu banyak, kan? Wajah Presiden PI memerah dan dia berkata sambil tersenyum. Minum terlalu banyak? Tidak. Kita minum dengan baik. Minumnya enak, rasanya nikmat. Setelah itu, ia mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah semua orang bertukar basa-basi sebentar. Dia dan Jacob mengikuti Tuan Wu keluar dari Classic Mansion. Orvel juga mengirimnya keluar. Meneer Cheng dari Classic Mansion telah mengendarai culinan milik Jacob ke pintu dan menyerahkan kuncinya kepada T.N. Wu. Setelah Orvel memberikan beberapa instruksi. Keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan duduk di barisan belakang Rolls-Royce. Setelah Tuan Wu masuk ke dalam mobil, dia mengencangkan sabuk pengaman dan mengeluarkan undangan. Dia berkata kepada Jacob, Wakil Presiden, ini adalah undangan yang diminta Profesor Han untuk saya sampaikan kepada Anda. Bagaimana kalau aku taruh di kotak sandaran tangan untukmu? Jacob yang mabuk melambaikan tangannya dengan nada menghina dan berkata, undangan yang lusuh, apa ini? Pernikahan making. Aku hanya tidak akan pergi. Melihat dia sudah minum terlalu banyak, Tuan Wu langsung memasukkan undangan itu ke dalam kotak sandaran tangan dan berkata, aku akan memasukkannya untukmu. Kamu bisa membacanya saat bangun besok. Jacob sudah setengah tertidur dan tidak memperhatikan apa yang dikatakannya. Dia hanya mendesak, jangan, berhenti bicara omong kosong. Cepatlah, melajulah dengan cepat. Bab 6109. Ketika Jacob dipulangkan, dia sangat mabuk hingga hampir pingsan. Ketika Charlie mengambilnya dari tangan Tuan Wu, dia awalnya memiliki alis tebal dan mata besar. Namun dia hanya bisa membuka matanya sedikit saja meskipun dia berusaha keras. Ditambah lagi wajahnya merah dan ekspresi wajahnya seperti tersenyum tetapi bukan senyum. Sama seperti orang mesum yang ada di film dewasa. Melihat Charlie keluar untuk menjemputnya dalam keadaan linglung. Si pemabuk Yakub berkata sambil tersenyum. Menantu yang baik, ayahmu sangat tersanjung hari ini. Charlie tidak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah, kamu minum terlalu banyak. Istirahatlah. Jangan bangunkan ibu.
Dia pasti akan turun dan memarahi kamu ketika dia melihatmu seperti ini. Memarahiku? Jacob melotot dan mendengus dingin. Dia berkata, aku akan memberinya keberanian. Charlie menepuk punggungnya dan berbisik. Pelankan suaramu, ibu penuh keberanian. Mengapa kamu perlu memberinya keberanian? Dalam situasi Anda saat ini, jika dia benar-benar menyerang Anda tidak dapat mengalahkannya. Jacob, yang masih mabuk tadi, merasakan hembusan udara dingin tiba-tiba dari atas. Seluruh tubuhnya menggigil tanpa sadar, lalu dengan cepat mengubah kata-katanya. Oke. Pria baik tidak bertengkar dengan wanita. Kau bawa aku kembali ke kamarku, dan kita berdua harus bersikap rendah hati. Charlie bersenandung, membantunya masuk ke villa, dan kemudian menyuruhnya kembali ke kamar untuk beristirahat. Setelah melakukan ini, Charlie keluar dari ruangan, tepat ketika telepon berdering. Melihat bahwa Helena yang meneleponnya, dia menyadari bahwa kembalinya Peter ke Tiongkok mungkin sudah dekat. Jadi dia kembali ke kamarnya dan menjawab telepon. Suara Helena terdengar di seberang telepon, dan dia berkata dengan hormat. Tuan Wade, saya tidak mengganggu istirahat Anda selarut ini, kan? Tidak. Charlie bertanya sambil tersenyum. Bagaimana keadaan di sana? Helena berkata dengan tergesa-gesa, saya menelepon Anda karena saya ingin melaporkan situasi terkini kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan. Ada banyak hal yang mungkin menyita sedikit waktu Anda. Apakah ini nyaman untukmu? Kalau tidak nyaman, saya akan membuat janji dengan Anda di lain waktu. Charlie berkata, tidak apa-apa, ini nyaman bagiku, kamu bisa memberitahuku. Helena berkata, kalau begitu, izinkan aku menjelaskan situasinya terlebih dahulu. Yang pertama adalah identitas Tuan Yao. Itu bukan masalah lagi. Sesuai keinginan pribadinya, saya meminta seseorang untuk membantunya memesan tiket penerbangan untuk besok pagi. Tidak ada penerbangan langsung dari Oslo ke Aurous Hill. Jadi dia harus pindah 2 kali. Butuh waktu hampir 24 jam untuk sampai di Aurous Hill. Itu akan terjadi lusa sore nanti di tempatmu. Setelah mengatakan hal itu, Helena menjelaskan, Anda sebelumnya mengatakan bahwa Tuan Yao diberikan identitas yang wajar sebagai orang biasa. Jadi saya tidak menyiapkan jet bisnis untuknya di sini, dan perjalanannya akan sedikit lebih sulit. Baiklah, kata Charlie penuh pengertian. Kembali ke Tiongkok adalah langkah terakhir bagi Paman Yao untuk keluar dari bencana ini. Lebih baik bekerja lebih keras daripada membuat masalah. Kamu bisa mengirimiku nomor penerbangannya nanti dan aku akan menjemputnya di bandara. Helena berkata, itulah maksud Tuan Wade. Maksud Tuan Yao adalah untuk mencoba agar saya tidak memberitahu Anda informasi penerbangannya. Dia bilang kamu masih sangat berpengaruh di Aurous Hill. Jika kamu pergi menjemputnya, atau memberi pengaruh padanya setelah dia tiba di Aurous Hill. Jika kamu merawatnya, banyak orang akan memberikan perhatian ekstra padanya. Jadi idenya adalah pergi ke Aurous Hill untuk menetap dengan tenang terlebih dahulu. Dan setelah dia tenang, dia akan menemukan kesempatan untuk menghubungi Anda. Charlie ragu sejenak lalu mengangguk sedikit. Aurous Hill bukanlah tempat yang sangat besar. Meskipun sebagian besar orang di sini tidak mengetahui identitas mereka. Memang banyak yang mengenal Master Wade. Ada puluhan ribu saudara kecil Orvel saja. Begitu salah satu dari mereka bertemu seseorang yang pergi ke bandara untuk menjemput orang asing yang tidak mereka kenal. Sekalipun mereka tidak mempunyai niat jahat, mereka pasti akan penasaran dengan orang tersebut. Kalau dipikir-pikir seperti ini, akan lebih baik baginya untuk tidak terlibat untuk saat ini. Dan hubungi dia setelah dia tenang. Dia dapat memastikan bahwa dia memiliki ketenangan pikiran dengan diam-diam merawat dan melindunginya di Aurous Hill. Jadi, dia berkata kepada Helena, karena Paman Yao telah membuat keputusan. Biarkan pikirannya menang dalam masalah ini. Helena berkata dengan sederhana, baiklah Tuan Wade, saya akan menindaklanjutinya. Mari kita bicara tentang model I. Simon sendiri telah mengirimkan 40.000 kartu grafis. Pusat data Microsoft di sini juga sudah memulai pekerjaan serah terima. Mereka akan memigrasikan data secepat mungkin ke pusat data lainnya. Dan setelah itu, kita bisa menggunakannya secara normal. Bab 6110. Setelah mengatakan hal itu, Helena menambahkan, tapi ada episode kecil dalam masalah ini. Yaitu,
Nvidia baru saja merilis chip komputasi terbaru B102 hari yang lalu. Kinerja keseluruhannya jauh lebih baik daripada H100 yang kami pesan. Itu bisa dianggap sebagai yang atas. Produk dari suatu era, jadi saya mengobrol dengan Simon dan memintanya untuk memanfaatkan hubungannya sebelum B100 resmi diluncurkan. Dan memesan satu batch dari Nvidia, setidaknya untuk memastikan kami dapat memiliki 20.000 B100 dalam kuartal pertama peluncuran resmi. Charlie bertanya, apa yang dikatakan Simon? Helena berkata, tentu saja dia, si rubah tua, tidak mau. Kekuatan komputasi B100 merupakan peningkatan kualitatif dibandingkan dengan H100. Banyak perusahaan AI dan pakar industri serta perusahaan telah memegang koin untuk waktu yang lama. Dia mengatakan bahwa dia telah mengambil begitu banyak H100 melalui hubungan khusus. Jadi soal B100 saya malu banget buat ngomong. Charlie tersenyum ringan dan berkata, mengapa dia malu untuk berbicara? Tidak lebih dari itu, hanya saja kondisinya sudah dinegosiasikan sebelumnya. Dan dia tidak ingin kita menaikkan harga untuk sementara waktu. Ya? Kata Helena, Simon adalah pengusaha paling cerdik di dunia. Saat ini, mereka menghasilkan banyak uang dari saham Nvidia. Setelah B100 Nvidia diluncurkan, pendapatan mereka akan melonjak pesat. Mendapatkan 10.000 kartu grafis lagi bukanlah masalah besar baginya. Tapi dia tidak mau menaikkan harganya sekarang. Charlie berkata sambil tersenyum, masalah ini sebenarnya mudah ditangani. Kita tidak bisa begitu saja menaikkan kuotasi. Tetapi juga meningkatkan nilai target kita dengan tepat. Ayo kita lakukan ini. Katakan padanya kalau kita bisa mengirim 40.000 B200 ke Eropa Utara. Dia akan minum 3/4 pil penghancur darah dan penyelamat jantung. Helena tersenyum dan berkata, saya yakin dia tidak akan menolak, dan dia pasti akan sangat positif. Charlie mendesah, sungguh memalukan bagi putranya, Steve. Orang ini baru saja tiba di Auros Hill untuk mengunjungi dermaga. Ketika dia kembali, dia akan menemukan bahwa ayahnya semakin kuat dan dia akan membenciku seperti orang gila. Helena dengan cepat bertanya kepadanya, Tuan Wade, tapi kalau Steve ini melompati tembok, apakah itu akan menimbulkan risiko bagimu? Charlie tersenyum, jika dia benar-benar melompati tembok. Dia pasti akan menemukan cara untuk membunuh ayahnya, bukan aku. Lagi pula, dia melompati tembok. Jika seekor anjing melompat dari gedung. Dengan tergesa-gesa, ia tidak akan mencari kematiannya sendiri. Helena tersenyum manis dan berkata, kalau begitu aku lega. Setelah itu, Helena menambahkan, ngomong-ngomong, Tuan Wade, periode peluncuran model AI telah berlalu. Demonstrasi terbaru dapat diluncurkan dalam waktu yang ditentukan. Dan masih ada ruang untuk percepatan lebih lanjut. Namun, detailnya tidak dapat dijamin dan harus terus diverifikasi dalam operasi aktual. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya pasti akan mengawasi mereka dan membiarkan mereka melakukan yang terbaik untuk online sesegera mungkin. Baiklah. Charlie mendesah. Terima kasih atas kerja kerasmu, Helena. Helena berkata cepat-cepat, Tuan Wade, Anda sangat sopan. Inilah yang harus saya lakukan. Charlie tidak banyak bicara pada Helena, percuma saja mengucapkan kata-kata sopan dan terima kasih. Beliau senantiasa memberikan balasan yang nyata dalam bentuk praktik kepada mereka yang telah menolong beliau dan mereka yang telah berusaha dan berbuat baik kepada beliau. Pada saat ini, Helena berkata lagi, ngomong-ngomong, Tuan Wade, Anda belum memberi saya rekening penagihan untuk 55 miliar $, yang diberikan Simon kepada saya terakhir kali. Silakan beri saya laporan kapanpun Anda mau. Terima kasih atas kerja keras Anda. Charlie tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak punya apapun untuk menggunakan uang itu sekarang. Jadi, simpan saja uang ini untuk saat ini. Pada saat ini, panggilan lain masuk dari ponsel Charlie. Itu adalah istrinya, Claire, jadi dia berkata kepada Helena. Helena, aku ada urusan di sini, kita bicarakan nanti saja. Setelah itu, dia mengalihkan panggilan Claire. Begitu panggilan telepon masuk, Claire berkata dengan bersemangat. Suamiku, aku sudah selesai menyerahkannya. Nona Faye sudah mengatur penerbangan untukku. Dan aku akan berangkat pada sore hari. Charlie tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Sayang, kapan kamu bisa sampai di Auros Hill? Claire berpikir sejenak dan berkata. Sekarang sudah larut malam di Auros Hill.
Aku akan kembali mengemasi barang-barangku nanti. Setelah menyelesaikan semuanya, Nona Fei akan mengatur pesawat khusus untuk mengantarku. Kurasa aku harus tiba besok sore. Charlie berkata dengan gembira, itu bagus, istriku. Saya akan menjemputmu di bandara besok.